As a maritime country, Indonesia has wider waters than land. This proves that Indonesia has extraordinary wealth in the maritime and fisheries sector. Indonesia should preserve it and continue to explore the marine sector potentials, especially from the increasing of fishery commodities, both the production of captured and cultivated fish, whose economic values must be optimized. One of them is by implementing the blue economy, which is a business model that provides product development opportunities to be more profitable, economically and environmentally, by turning the waste of a production process to become raw materials for other production processes. In other words, blue economy is no waste, more benefit. What if this is being applied to fish processing? Initially, the fish was only taken from the meat to make fillet, steak, floss, canned fish, or crushed and mixed with other ingredients into dumplings, meatballs, ekado, sausages, otak-otak, and fish crackers. With the application of the blue economy, parts of fish that are not used and become waste can be utilized as various other processed products. Especially for fish heads, it has become a culinary that has been well known and popular with the community, such as snapper head curry. The price is arguably not cheap. The skin can be processed into crackers, snacks, to various kinds of fish skin crafts. The innards can be turned into fish sauce, animal feed, or other processed forms. Even fish washing water sediment can be used as plant fertilizer. By applying the blue economy in marine resources and fisheries processing, the production processes will leave no waste. Precisely from the production waste, we can have products that are useful for us all. Let's continue to innovate for a better life. Blue economy, no waste, more benefit. Presented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. As a maritime country, Indonesia has wider. Baik, tanpa menunggu lebih lama, kami persilakan kepada Ibu Dwi Yuli Pujiastuti, SPIMP, selaku pemateri untuk langsung menyampaikan materi. Untuk Ibu Yuli, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsabila. Sebelumnya ini Ibu mau tes suara terlebih dahulu. Suaranya terdengar ya? Iya Bu, terdengar jelas. Ya baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih pada panitia KKN 130 ya pada siang hari ini mengadakan dan menginvite Bu Dwi untuk menjadi pembicara dalam webinar dengan topik pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Ini saya berterima kasih pada Mbak Salsabila tadi ya sudah memaparkan sedikit terkait kurikulum vitae dari saya seperti itu. Ya, nama saya Bu Yuli Pujiastuti, saya seorang dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sini saya juga menjadi DPL ya, dosen pembimbing lapang dari kelompok 130 yang pada saat ini menggelar acara webinar. Sebelumnya acara ini memang dikaitkan dengan program KKN, tetapi memang dibuka untuk umum karena memfasilitasi kegiatan yang harus dilakukan secara online karena pandemi COVID-19. Saya juga ucapkan terima kasih mungkin dari panitia maupun peserta. Di sini ada dari Desa Tambak Cemandi. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menerima ya khususnya untuk
mahasiswa KKN kelompok 130 ini dalam melaksanakan KKN di Desa Tambak Cemandi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, pada siang hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ya, ini umum. Saya tadi dikabari oleh panitia bahwasanya pesertanya tidak hanya dari warga desa seperti itu, tetapi dibuka untuk umum. Dan saya cek ada beberapa dari mahasiswa, tapi saya mohon maaf kurang tahu ini mahasiswanya dari UNER atau di luar UNER. Saya ucapkan selamat datang dan semoga nantinya dalam webinar kali ini dapat memberikan manfaat dan pastinya memperdalam insight pengetahuan bagi kita semua, terkhusus di bidang perikanan. Seperti itu. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat untuk PPT-nya ya? Ya, sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Baik, pada siang hari ini, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan dan merupakan suatu kebanggaan juga bagi saya diundang menjadi seorang narasumber pemateri dalam webinar terkait pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan. Di sini saya tidak ingin terlalu misalnya spesifik data-data hasil perikanan seperti apa, karena saya ingin juga melihat bahwasanya nanti peserta ini dapat mengikuti gitu ya. Saya khawatirnya kalau saya nanti terlalu teoritis dan lain sebagainya, nanti ada istilah-istilah asing dan lain sebagainya yang mungkin kurang dipahami bagi mereka-mereka yang mungkin belum berkecimpung di dunia perikanan, sehingga saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan atau memaparkan secara lebih simpel gitu ya, walaupun nantinya ada di akhir slide mungkin ya, itu ada bentuk-bentuk penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang memilih topik untuk hasil samping perikanan ini dalam skripsinya, dan kebetulan juga merupakan bimbingan saya seperti itu. Jadi agenda pada webinar yang akan saya bawakan pada siang hari ini meliputi 5 agenda. Yang pertama yaitu terkait tentang bioekonomi dan zero waste, kemudian adalah hasil samping perikanan, ketiga pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan, keempat benefit atau keuntungan yang didapat, dan kelima penutup. Saya sengaja kemarin chat panitia bahwasanya ingin diputarkan video di mana organized by Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar nantinya sebelum saya memberikan pemaparan, peserta juga ada pandangan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan hasil samping, kemudian mengapa harus diolah, pemanfaatan dan pengolahannya seperti apa, paling tidak ada pandangan di awal, sehingga saya memutarkan videonya dibantu oleh panitia di awal. Apalagi kalau kita ketahui ini jam-jam waktunya tidur sepertinya ya, kan jam 1 ke atas, sehingga harapannya dengan pembukaan video ini bisa memberikan semacam semangat untuk tetap mengikuti webinar terkait pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang potensi perikanan Indonesia, mungkin kebanyakan dari kita yang di luar ya, yang di luar dari ranah perikanan, berpikirnya kalau belajar perikanan itu belajar jadi nelayan. Kalau nggak gitu belajar melaut, kalau nggak itu belajar di tempat pelelangan ikan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, perikanan ini tidak hanya berputar seperti itu. Ada topik-topik lainnya yang bisa diangkat, di mana ada eksplorasi di dalamnya terkait dengan Indonesia ini adalah negara maritim. Kita patut berbangga seperti itu ya, ketika kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara dengan laut terbesar ya,
di mana Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dengan luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, di mana 2/3 dari bagian Indonesia ini adalah laut. Nah, dari data statistik geografis seperti itu, kita harus bisa berbangga dan harus bisa memiliki pandangan bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang sudah Tuhan beri gitu ya untuk Indonesia, di mana nanti akan kita bahas di slide selanjutnya terkait pengolahan terkhususnya di hasil samping dari produk perikanan ini. Indonesia juga dikenal sebagai mega biodiversity, di mana kata mega ini kan berarti sangat besar ya, yuk gitu ya, di mana memang sumber daya ikan ini yang dimiliki Indonesia itu sangat banyak. Kurang lebih kita ada 8.500 spesies ikan, kemudian ada 555 spesies dari rumput laut, dan juga ada 950 spesies untuk terumbu karang. Di mana selain itu geografis kita juga diuntungkan karena kita terletak di antara dua benua dan dua samudra yang di mana ini akan berperan strategis di dalam melakukan perdagangan secara internasional. Nah, ini mungkin ada beberapa dari peserta yang bukan di bidang perikanan begitu ya, sehingga saya ingin memaparkan bahwasanya menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, sumber daya ikan ini banyak diantaranya ya. Beberapa diantaranya itu adalah dari golongan ikan itu sendiri, Pisces, ikan bersirip, kemudian ada kita kenal krustasea, yaitu udang, rajungan, maupun kepiting, kemudian ada juga moluska, kita kenal kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, dan sebangsanya. Untuk coelenterata yaitu ubur-ubur, echinodermata, semisal teripang, bulu babi, amfibi juga masuk, kodok, kemudian reptil, buaya, penyu, kura, mamalia, alge, maupun biota perairan lainnya, ini termasuk di dalam sumber daya ikan. Nah, dari sebegitu banyaknya sumber daya ikan ini menjadi suatu kebanggaan agar nantinya kita bisa memaksimalkan begitu ya, tidak hanya nantinya dibuat sebagai memfasilitasi untuk kebutuhan pokok, tetapi juga ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dapat kita maksimalkan seperti itu. Nah, di sini perlu diketahui, mungkin juga yang masih belum tahu ya tentang perikanan, bahwasanya struktur tubuh ikan seperti ini perlu saya sampaikan karena kita nanti akan berbicara terkait hasil samping. Kita di perikanan biasanya membedakan ya untuk istilah limbah dan hasil samping, di mana kalau limbah itu sudah tidak terolah gitu ya, sedangkan kalau untuk hasil samping ini berarti merupakan sisa dari suatu proses pengolahan, tetapi ini masih bisa diolah kembali dan akhirnya menimbulkan namanya value added atau nilai tambah seperti itu. Ini untuk ikan sendiri ada frame-nya yaitu kerangkanya, kemudian ada daging ikannya, ada organ dalamnya, ada esofagus, lambung, usus, dan sebagainya, kemudian ada sisik dan siripnya, kemudian susunan untuk pembuluh darah maupun insangnya seperti itu. Nah, biasanya di produk-produk perikanan ini untuk bagian-bagian yang sering diolah menjadi bahan pangan ini kita ketahui bersama adalah di daging ikannya. Kita ketahui daging ikan ini menjadi komoditas yang berbeda dan juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan daging hewani lainnya, semisal daging ayam, daging sapi gitu ya. Dimana memang kandungan protein dari daging ikan ini lebih tinggi dibandingkan daging hewani lainnya, sekitar 15-24% untuk kandungan proteinnya. Kemudian juga di daging ikan ini kita ada lemak sekitar 2-20%,
di mana lemak yang dikandung pada daging ikan ini ada namanya kita kenal sebagai lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh ini misal omega 3, omega 6 yang memang di tubuh kita ketika kita mengkonsum gitu ya, itu bisa memberikan efek yang positif gitu ya untuk kecerdasan kalau untuk anak bayi maupun pertumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada mineral sekitar 0,1 sampai 2% dan kandungan yang terbesar lainnya yaitu air 60 sampai 80%. Sehingga dengan komponen yang seperti ini pada daging ikan, terkhusus airnya yang cukup tinggi, maka daging ikan ini kita kenal sebagai perishable food atau bahan pangan yang mudah membusuk. Karena kandungan air yang tinggi menyebabkan banyak mikroorganisme begitu ya, yang akhirnya cepat untuk merombak daging ikan yang memang sebagian besar juga mengandung protein seperti itu. Jadi airnya di sini menjadi suatu media untuk pertumbuhan dari mikroorganisme. Itu sekilas terkait perikanan dan ikan pada umumnya. Nah, terkait yang akan kita lebih detailkan, yaitu tentang pemanfaatan dan pengolahan dari hasil samping dari produk-produk perikanan ini, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia tadi ya sudah punya potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Ini perlu diiringi dengan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya, di mana agar nantinya tercipta suatu keberlanjutan gitu ya, sustainability baik dari pembangunannya sehingga nanti output yang diharapkan yaitu pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana caranya? Biasanya kita kenal dengan istilah blue economy. Kalau peserta mengamati tadi ya, ada slogan dari KKP, no waste more benefit, dengan melakukan namanya blue economy, yaitu meningkatkan efisiensi dari sumber-sumber daya alam yang ada di laut, kemudian juga meningkatkan nilai tambahnya, dan juga melakukan diversifikasi produk atau penganekaragaman produk. Nah, dengan melaksanakan zero waste, yaitu pengolahan produk dengan memanfaatkan seluruh bagian tubuh ikan atau memanfaatkan hasil samping pengolahan ikan lainnya, sehingga nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau tadi ya dilihat dari struktur tubuh ikan, bahwasanya semua nanti bagian ikan ini akan dapat olah, sehingga tidak ada namanya waste, sehingga juga bisa meminimalisir pencemaran dari lingkungan itu sendiri. Nah, sebelum berlanjut, ini saya ingin menginfokan beberapa definisi-definisi yang mungkin nantinya akan banyak kita singgung terkait yang pertama yaitu diversifikasi produk perikanan. Jadi apa itu diversifikasi? Diversifikasi ini merupakan penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan memperhatikan faktor mutu, gizi sebagai usaha untuk peningkatan konsumsi produk perikanan, serta untuk peningkatan nilai jual. Nah, di sini diversifikasi produk mungkin banyak yang ada di sekitar kita ya, hanya saja mungkin kita tidak terlalu mengenal, oh itu namanya diversifikasi dan lain sebagainya. Kalau di bidang perikanan, biasanya kita kenal diversifikasi produk perikanan ini jenisnya ada untuk pembuatan sosis ikan, kemudian bakso ikan, siomay ikan, nugget ikan, dan lain sebagainya. Banyak sekarang untuk program diversifikasi produk perikanan. Kemudian ada istilah juga hasil samping produk perikanan. Hasil samping produk perikanan ini merupakan bagian-bagian dari komoditi hasil perikanan yang tidak digunakan sebagai bahan baku dalam suatu proses pengolahan.
Sehingga kalau misalnya banyak ya perusahaan-perusahaan perikanan yang ketika ekspor sesuai permintaan buyer itu hanya diminta daging ikannya, sehingga yang menjadi hasil samping dari proses pengolahan tersebut adalah bisa berupa kulit, sisik, tulang, maupun bagian pencernaan dari ikan itu sendiri. Kemudian ada istilah pengembangan produk, yaitu merupakan suatu proses untuk menciptakan produk-produk baru. Berarti di sini ada proses inovasi di dalamnya yang biasa dikaitkan nantinya akan kebutuhan pasar maupun juga modifikasi dan produk-produk tiruan atau imitatif. Sehingga yang terakhir kita kenal yaitu adalah istilah value added, di mana value added atau nilai tambah ini adalah semua bentuk proses, baik itu manual maupun mechanical, yang merubah bentuk dari segi penampakan, tekstur, rasa, aroma, cita rasa, dan sebagainya, sehingga ini menjadikan produk tersebut bisa bernilai jual yang tinggi. Oke, di sini pengenalan terkait pengolahan hasil perikanan. Biasanya di perikanan itu sendiri kita ada pembagian ya untuk pengolahan yang termasuk tradisional, kemudian modern, dan aneka produk olahannya. Dikatakan tradisional atau modern ini diklasifikasikan berdasarkan biasanya yaitu modal yang digunakan, biasanya kalau tradisional ya modal sendiri, kemudian jumlah sumber daya manusia yang digunakan. Kalau untuk tradisional biasanya kita kenal seperti keluarga gitu ya, jadi pamannya, kemudian sepupunya, semuanya jadi stafnya seperti itu. Tapi kalau sudah di modern ini ada hiring gitu ya, sehingga ada karyawan-karyawannya seperti itu. Dan juga dari segi mesin yang digunakan, kalau tradisional lebih ke arah-arah yang ya tradisional, yang tidak dengan kapasitas yang besar, sedangkan untuk pengolahan modern mesin-mesinnya cukup canggih dan juga bisa dalam kapasitas yang besar untuk hasilnya. Kita bagi untuk tradisional ini penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, sampai difermentasi. Sedangkan contoh untuk pengolahan modern, yaitu ada di pengalengan, kemudian ada proses pembekuan, dan untuk olahannya tadi ada sosis, nugget, bakso, abon, dan produk-produk lainnya sebagai bentuk diversifikasi olahan pangannya. Dan biasanya untuk pengolahan hasil perikanan seperti ini yang digunakan adalah dagingnya. Kemudian bagaimana dengan hasil sampingnya? Kita akan coba belajar bersama. Nah, di sini untuk hasil samping perikanan, jadi memang di produksi perikanan, mungkin sudah saya singgung di depan, bahwasanya dengan meningkatnya produksi perikanan ini, dengan berkembangnya industri pengolahan, banyak ekspor impor yang dilakukan, sayangnya ada menyisakan hasil sampingnya ya. Tadi ada tulang, kulit, sirip, kepala, sisik, jeroan maupun cairannya ini merupakan hasil samping yang dimana jika tidak dilakukan suatu pengolahan, ini nantinya yang akan mencemari lingkungan, kemudian ada yang menimbulkan bau yang kurang sedap seperti itu, dan juga pastinya mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang mencapai kematian. Nah, di sini hasil samping tersebut diperkirakan memiliki porsi 30-40% dari berat tubuh ikan ya, dari moluska maupun krustasea, dan di mana sebenarnya untuk proporsi ikan yang bisa dimakan itu 60-70% untuk dagingnya ya, sedangkan sisanya itu ada tulang sebesar 11,7%, sirip 3,4%, kulit, duri, dan juga isi perut atau organ dalam ikan itu sendiri yang menjadi hasil sampingnya. Dan ternyata dari hasil samping ini
masih bisa untuk diolah kembali seperti itu, karena memang ketika kita review ya bahwasanya bagian tulang misalnya ya ini masih menghasilkan atau memiliki proksimat, kalau dilihat dari proteinnya juga cukup tinggi ya, sekitar 20-30%. Kemudian kalau misalnya di udang itu ada kepala udang atau cangkangnya udang, itu juga masih memiliki mineral yang tinggi, kalsium karbonat yang tinggi, sehingga nantinya ini yang akan menjadi potensi untuk dimanfaatkan agar nantinya menjadi suatu produk. Ya, mohon maaf ini tadi jaringannya terputus ya. Jadi saya akan coba lanjutkan kembali. Mohon izin untuk share screen-nya. Sudah terlihat ya Mbak Safa dan tim dan peserta lainnya? Iya Bu, sudah terlihat. Oke. Nah, ya tadi kita bahas tentang hasil samping perikanannya. Kita biasanya klasifikasikan atau bedakan berdasarkan bentukannya ya, tadi ya padat, cair maupun juga gas. Di mana dari hasil samping perikanan ini semuanya bisa dikembangkan gitu ya, dimanfaatkan untuk bisa menjadi potensi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, di sini jika kita melihat ya komoditas-komoditas perikanan beserta kandungannya, di ikan itu banyak ada ya bagian-bagiannya, ada daging, tulang, kulit, jeroan, sisik, di mana daging ini kita ketahui tadi ya proteinnya tinggi, kemudian lemaknya juga banyak mengandung asam-asam lemak yang tidak jenuh, yang itu diperlukan gitu ya untuk pertumbuhan maupun perkembangan otak dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tulang, di mana di tulang ini terdiri dari kalsium yang tinggi yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan gelatin. Di bagian lain yaitu di kulit, ini ada kolagen, di mana kolagen di kulit ini juga bisa dikembangkan nantinya menjadi produk seperti gelatin. Jeroan maupun sisik ikan ini juga memiliki kandungan-kandungan semacam lemak, enzim, hormon, kemudian protein, dan di sisi ini selain dia juga merupakan sumber dari gelatin, dia juga berpotensi kita banyak ketahui bersama banyak diolah kembali untuk aksesoris seperti itu. Kemudian untuk krustasea, ini udang-udangan ya tadi ya, udang, kepiting, rajungan. Ini untuk dagingnya itu proteinnya juga tinggi. Di karapasnya atau di bagian kulit ini juga mengandung mineral yang tinggi, dan ini juga bisa dijadikan biasanya untuk raw material untuk pembuatan kitin dan kitosan. Di sini ada rumput laut. Rumput laut ini juga memiliki
senyawa primer maupun senyawa sekunder seperti itu. Kalau senyawa ini merupakan suatu senyawa yang biasanya kita kenal dengan karbohidrat, digunakan untuk pertumbuhan. Sedangkan kalau senyawa sekunder ini merupakan suatu senyawa yang dia terproduksi seperti fitokimia ya. Di sana ada alkaloid, flavonoid yang biasanya dia diproduksi karena kondisi ekstrim dari habitatnya sehingga itu bisa dirilis sebagai bentuk pertahanan. Nah, uniknya untuk senyawa sekunder ini dia ternyata bisa menghasilkan suatu aktivitas biologis yaitu bioaktif, anti hipertensi, anti diabetik, anti mikroba dan lain sebagainya. Ini rumput laut sedang menjadi primadonanya ya. Dahulu kita selalu berkecimpung tentang ikan dan udang. Sekarang ini banyak researcher yang sekarang mengeksplor terkait rumput laut seperti itu. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan begitu ya, di ikan itu sendiri kan tadi kita kenal ya sudahan bagian-bagian tubuh ikannya. Di sini ada beberapa potensi pengolahan yang bisa dilakukan sehingga dalam proses pengolahan ikan itu sendiri tidak menghasilkan more benefit seperti slogannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini contohnya mungkin surimi, kamaboko seperti itu ya. Ini juga merupakan salah satu pengolahan ya dari dagingnya terutama ini, di mana daging itu biasanya kita cuci berulang kali ya untuk menghilangkan protein non kolagennya, sehingga di sini nantinya ditambahkan suatu krioprotektan berupa gula dan polifosfat untuk mengkeep agar nantinya ketika disimpan itu tidak terjadi proses yang kita kenal sebagai denaturasi. Dan di surimi ini produknya yang paling bisa dijadikan karakteristik seperti itu ya, yaitu gelling agent-nya atau kemampuan terkait kekenyalannya. Di surimi ini karena dia dihilangkan ya protein sarkoplasmanya juga, sehingga produk-produk yang ada pada surimi ini kebanyakan memiliki tekstur yang kenyal seperti itu. Kemudian jeroan misalnya ya, jeroan atau organ dalam dari tubuh ikan ini ternyata juga banyak pengolahannya, misalnya untuk fertilizer, silase atau untuk nantinya diaplikasikan untuk pakan ternak, kemudian bisa di sini ada menjadi tepung, kemudian juga menjadi agen untuk edible packaging dan lain sebagainya. Kalau tulang, kepala, dan sirip juga bisa menjadi raw material atau bahan baku untuk pembuatan gelatin, tepung tulang, snack, dan masih banyak lainnya, yaitu aksesoris juga bisa ya untuk kerajinan. Banyak juga mahasiswa di kami yang melakukan proses penyamakan untuk kulit itu sendiri, dan itu nantinya di produk akhirnya bisa dibuat semacam tas ataupun dompet seperti itu. Itu tadi untuk ikan. Kemudian bagaimana untuk krustasea gitu ya, ternyata di krustasea ini juga banyak yang bisa dilakukan proses pengolahan ya, sehingga no waste, tidak ada limbah yang terbuang sia-sia.
di kulit, baik di ikan maupun untuk dijadikan sumber kitin kitosan, terutama di udang ya, karena memang cangkang udang ini memiliki kandungan kitin itu kurang lebih 30-40%, sehingga ini menjadi potensi yang bisa digunakan untuk pembuatan kitin kitosan. Dan biasanya untuk aplikasi kitin kitosan ini kita ketahui bisa untuk Nah, di sini untuk kepala juga biasanya digunakan untuk kitin kitosan maupun bahan baku semacam petis udang. Kalau untuk dagingnya, ini kebanyakan kalau daging ini di perusahaan-perusahaan ekspor udang ini ada bagian-bagian udang tergantung dari supplier ya. Tergantung dari buyer. Buyernya meminta apakah itu harus head on atau headless, kemudian juga bagaimana bentuknya, apakah harus dibelah dalam bentuk olahan produk ya dan sebagainya. Kemudian untuk moluska dan Echinodermata, contohnya ada cumi-cumi, kerang-kerangan, ini juga bisa dieksplor untuk pengolahannya ya, baik untuk pangan dalam bentuk cumi-cumi asap, atau mungkin dalam bentuk breaded squid, ataupun juga bisa dilakukan proses untuk non pangannya ya. Tadi kalau berbicara tentang cangkang, tidak hanya dari udang, ternyata dari bivalve ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk kitin dan kitosan. Nah, pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan, kita masuk ke bab yang memang intinya ya. Di sini kalau dilihat dari covernya ini ada gambar minyak ikan, gelatin, kitin kitosan, tepung ikan, dan ada gambar semacam seperti ini akan nantinya bisa nyantol gitu ya, bahwasanya limbah pun, hasil samping pun dari perikanan ini masih memberikan nilai jual dan menghasilkan uang gitu ya, untuk bisa diolah dan akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Ini sudah saya coba resumkan seperti itu beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu tentang daging lumat atau minced fish, di mana ini merupakan hasil sisa-sisa daging ikan yang kemudian digunakan menjadi sosis, nugget, dan siomay. Nah, daging lumat atau minced fish ini sama halnya seperti surimi seperti itu ya, di mana ini merupakan daging yang dicacah, kemudian dilakukan proses pencucian, dan kemudian ditambahkan suatu bahan cryoprotectant untuk gelling agent-nya dan melindungi dari proses denaturasi protein. Di sini biasanya yang digunakan untuk minced fish atau produk-produk yang surimi seperti itu akan menghasilkan tekstur yang baik. Ini adalah daging ikan yang putih ya, bukan daging merahnya. Kita ketahui ikan ini ada daging putih dan daging merahnya. Tapi yang daging putihnya ini yang dia berpotensi untuk dijadikan produk-produk gel surimi seperti yaitu tadi bakso, sosis, nugget maupun siomay. Kemudian ada tulang ikan. Di tulang ikan ini biasanya digunakan untuk pembuatan ya, raw material untuk pembuatan tepung tulang. Jadi di mana tulang ikan ini banyak mengandung kalsium yang tinggi, Mas Ian, sehingga ketika dilakukan proses
penepungan ya di tepung tulang, biasanya ini akan dijadikan pakan untuk baik industri budidaya maupun pakan ternak lainnya seperti itu. Biasanya dalam proses tulang ikan ini tulang dibersihkan ya, kemudian ketika sudah direbus ini untuk menghilangkan ya minyak-minyak yang terkandung dalam tulang ikan. Setelah direbus kemudian dilakukan proses pressing ya, di pressing menggunakan alat press agar nantinya kandungan airnya dari tepung tulang ikan ini akan rendah. Setelah dilakukan proses pengepresan, ini dimasukkan ke dalam alat dismill ya. Dismill ini semacam alat untuk penepungan. Jadi dari yang sudah dipres tadi dilakukan proses penepungan sehingga menghasilkan tepung tulang ikan seperti itu. Kemudian ada silase ikan. Silase ikan produk yang biasa digunakan untuk pembuatan pupuk ataupun pakan ternak dari ikan, di mana dalam proses pembuatan silase ikan ini ada yang namanya proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini merupakan suatu proses ya untuk mengubah senyawa yang kompleks menjadi sederhana seperti itu, di mana ada penambahan asam di sini yang digunakan yaitu asam formia membantu dalam proses fermentasi pupuk, pembuatan pupuk. Biasanya cukup mudah ya, jadi ikan. Biasanya ikan-ikan yang digunakan dalam silase ikan ini adalah ikan-ikan rucah, ikan-ikan kecil, kemudian digiling, grinder seperti itu, kemudian dimasukkan dengan menambahkan asam format dan asam proponat, kemudian dibiarkan melakukan proses fermentasi. Setelah itu baru didapatkan hasil silasenya. Selanjutnya yang merupakan pengolahan dari hasil samping ini yaitu minyak ikan. Kita ketahui minyak ikan ini merupakan produk yang juga bernilai tinggi, diproduksi dari sisa-sisa daging dan kulit ikan yang memang kita ketahui memiliki nilai lemak tadi ya yang cukup tinggi, dan juga asam lemaknya yang esensial yaitu omega 3 dan omega 6, di mana pengolahannya ini terdiri dari yang namanya proses ekstraksi, yaitu nantinya proses pemisahan, kemudian dikombinasi dengan pemasakan, pengeringan, pengepresan, dan menghasilkan nantinya minyak ikan. Nah, manfaat dari minyak ikan ini sendiri untuk kesehatan dapat mencegah beberapa penyakit, diantaranya yaitu jantung koroner, kemudian kolesterol, kanker, kerontokan rambut, dan untuk kekebalan tubuh itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah populer dan pastinya kita juga sudah ketahui yaitu petis ikan. Jadi petis ikan ini merupakan hasil penyarian dari proses perebusan, biasanya yaitu didapat dari sisa hasil proses pemindangan ikan atau limbah hasil perebusan atau pemindangan dari ikan yang tidak dipergunakan lagi, tetapi cairannya ini ternyata masih mengandung zat gizi yang cukup tinggi. Nah, di sini kegunaan petis ikan adalah sebagai penyedap atau penambah rasa pada masakan atau sambal yang dipersiapkan. Nah, di sini saya mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang sudah pernah membuat petis ikan dan mungkin sedang mengolah dan juga mendirikan UMKM terkait petis ikan. Ini setiap produk perikanan ini memiliki standar yang harus
dilakukan ya, standarnya ini harus kita cermati agar nantinya produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar dan akhirnya bisa menjamin kebutuhan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kriteria untuk petis ikan ada ya untuk proksimat, yaitu kadar air, abu, airnya ini 20-30%, kemudian proteinnya minimal 10%, ini minimal ya, sehingga memang petis ikan juga tinggi akan kandungan proteinnya, kemudian karbohidrat maksimal 40%, abu maksimal 8%, dan tidak ada cemaran, baik itu cemaran mikrobia, untuk E. coli kurang dari 3, salmonella ini harus negatif, dan juga cemaran-cemaran terkait logam beratnya. Semuanya ada maksimum dan minimumnya sebagai suatu syarat diterimanya atau dilihat mutu dan kualitas dari produk yang sudah dihasilkan. Ini penting bagi misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin sudah mendirikan UMKM dan menghasilkan produk-produk hasil samping perikanan, salah satunya petis ikan, ini harus dicermati kriterianya. Nah, di sini untuk kandungan gizinya, ini juga kalau dikonversi dalam bentuk gram bahan, ini juga ada energi, air, protein, sekitar 20 gram, kemudian lemaknya tadi 0,2 gram, ada juga fosfor besi yang termasuk ke dalam mineral dari kandungan petis ikan ini, sehingga menjadikan petis ikan ini kompleks ya untuk kandungan gizinya. Ada makronya, makro yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, dan juga ada mikronya yaitu kalsium, fosfor, dan besi, sehingga sangat baik petis ikan ini. Kemudian juga ada kulit ikan. Kulit ikan ini banyak sekali kita jumpai kalau pangan itu dapat diolah menjadi kerupuk ikan, banyak sekali dijual. Tetapi kalau digunakan sebagai raw material untuk non pangan ya, jadi komoditas untuk non pangan ini banyak dijadikan sebagai sumber gelatin maupun sumber kolagen. Nah, ini kolagen. Kolagen ini memang kebanyakan dari kulit dan sisi ikan yang merupakan salah satu sumber utama dari kolagen. Nah, kegunaan kolagen di sini biasanya digunakan sebagai suplemen makanan maupun juga di kosmetik, dan juga ada sebagai aditif, jadi tambahan pangan pada makanan maupun minuman ringan. Ini beberapa jenis limbah ikan, ada kulit, tulang, sirip, dan jumlah kolagen yang dihasilkan. Kebanyakan memang jenis ikan laut yang memiliki nilai kolagen yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan ikan-ikan air tawar maupun air payau seperti itu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi mahasiswa kami yang melakukan pembuatan kolagen ya, di mana dalam proses pembuatan kolagen ini memang memerlukan ya seperti itu, memerlukan beberapa chemical ya, senyawa kimia, bahan-bahan kimia semacam NaOH, kemudian asam asetat untuk proses nantinya ekstraksi, hingga kita dari airnya kita menggunakan freeze dry ya, sehingga nantinya didapatkan kolagen dalam bentuk powder. Ini kita coba di tulang ikan ya untuk kolagennya. Nah, ketika diujikan ternyata di kolagen tulang ikan kakap ini banyak mengandung asam amino. Asam amino ini merupakan hidrolisis dari
hasil hidrolisis dari protein ya, menghasilkan asam-asam amino, di mana asam amino ini ada asam amino esensial dan non esensial yang semuanya dibutuhkan bagi tubuh, dan yang di sini yang paling banyak dan memang mengindikasikan bahwasanya itu kolagen, dan yaitu di protein glisinnya yang dan alanin serta prolin yang cukup tinggi. Kemudian untuk parameter proksimatnya juga menghasilkan bahwasanya proteinnya ini juga cukup tinggi, sekitar 87% dengan rendemen yaitu sekitar 10,29%. Nah, kemudian turunan dari kolagen itu kita sebut sebagai gelatin. Jadi gelatin ini merupakan derivat protein atau turunan protein dari serat-serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, yang biasanya kita dapatkan dari proses hidrolisis. Nah, gelatin ini sangat banyak penggunaannya, baik untuk pangan, yaitu sebagai penstabil, pembentuk gel, pengental, pengemulsi, perekat, maupun bisa dibuat untuk edible coating, ya, jadi cover untuk edible-nya, dan juga untuk non-pangan, baik itu untuk kosmetik, farmasi, maupun industri kertas. Nah, tetapi kebanyakan kalau kita berbicara tentang kolagen ataupun gelatin ya di sini, maaf, ini banyak sumber-sumber yang misalnya dari sapi ataupun pig gitu ya, yang dimana banyak dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam penyakit atau disease, sehingga sekarang ini banyak sekali pembuatan gelatin ini diutamakan pada ikan gitu ya, karena ikan ini juga terjamin terkait kehalalannya dan juga memiliki potensi yang tinggi untuk pembuatan gelatin ini sendiri. Dan di sini juga saya munculkan terkait karakteristik dari mutu gelatin yang disesuaikan dengan standar nasional Indonesia, di mana kekuatan gelnya ini yang menjadi indikator kualitas dari gelatin yaitu di 50-300 bloom. Ini saya sedikit munculkan karena tadi saya cek ada beberapa peserta dari mahasiswa ya seperti itu, sehingga saya munculkan hasil-hasil penelitian dari mahasiswa kami terkait penggunaan gelatin. Nah, di sini ada penggunaan gelatin yang ditambahkan dengan enzim transglutaminase dan menghasilkan edible film. Jadi edible film ini merupakan lapisan tipis yang berfungsi untuk mengemas, biasanya pengemas pangan ya, dan dapat dimakan, ya edible, dapat dimakan bersamaan dengan produk pangan, sehingga ini akan memiliki dampak untuk mengurangi jumlah pembuangan sampah plastik serta dapat diuraikan ya, edible film ini dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga nantinya menjadikan produk yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian di sini ditambahkan enzim transglutaminase, di mana enzim ini nantinya akan mengkatalisis gitu ya proses penguraian atau hidrolisis protein di dalam pembuatan gelatin. Selanjutnya juga bisa meningkatkan hasil dari edible film, memperbaiki sifat dari gelnya, gelling agentnya, sehingga ini nanti sangat potensial dikembangkan. Nah, di sini dari hasil yang didapatkan dari mahasiswa kami, bahwasanya dengan penambahan enzim transglutaminase ini akan meningkatkan nilai ketebalan dari edible film itu sendiri, sehingga dengan ketebalan yang cukup tinggi, kalau untuk standar itu maksimalnya adalah 0,25,
Jadi di sini sudah masuk dalam range-nya. Dengan semakin tebal ini akan melindungi produk agar tidak mudah terpapar ya oleh mikroorganisme. Kemudian untuk laju transmisi uap air, di sini penting kita lihat di mana laju transmisi uap air ini untuk mengetahui apakah nanti edible itu mudah ditembus oleh air atau tidak. Dan hasilnya yaitu konsentrasi enzim transglutaminase yang semakin meningkat, laju transmisi uap airnya semakin rendah, yang menyimpulkan bahwasanya edible filmnya ini tidak mudah ya ditembus air sehingga bisa menjaga kelembapannya. Kemudian kita SEM-kan ya, scanning elektromagnetik, di mana di SEM ini kita bisa melihat strukturnya dari edible film, di mana di sini ketika kita lihat ya di yang tulisan B dan G, ini kalau ini perbesaran 1000 dan yang bawah B dan G yang bawah ini adalah 5000 perbesarannya. Nah, kalau dilihat dari kita bandingkan saja untuk yang B dan G yang bawah, yang 5000 kali perbesarannya ini, terlihat bahwasanya yang G ini adalah yang ditambahkan enzim transglutaminase, ini lebih padat dan kompak gitu ya bentuknya daripada yang B yang dia tidak ditambahkan enzim transglutaminase. Jadi banyak yang ditambahkan enzim transglutaminase, dia akan meningkatkan untuk ikatan hidrogen antar molekul proteinnya, sehingga ini akan bagus untuk dijadikan edible film. Selanjutnya, kita juga tidak bisa terlepas dari istilah peptida bioaktif, di mana ini merupakan fragmen protein yang tersusun atas beberapa asam amino. Nah, di sini kalau tadi di poin 1 sampai 8 kita tahu barangnya gitu ya, produknya. Kalau senyawa bioaktif ini kita tahu tidaknya itu dilakukan proses pengujian. Biasanya kita lakukan proses pengujian itu ada dua ya istilah, yaitu in vitro dan in vivo. Kalau in vitro itu kita lakukan di laboratorium, skala laboratorium, sedangkan kalau in vivo ini di hewan uji. Kita bisa menggunakan mencit, rabbit untuk dilakukan proses pengujian untuk bioaktivitasnya. Nah, di perikanan sendiri, terutama juga di hasil samping perikanan ini, ditemukan juga bahwasanya semisal gelatin ini juga berpotensi sebagai sumber peptida bioaktif, yaitu sebagai antioksidan, antihipertensi, antimikroba, dan juga bisa mereduksi diabetes tipe 2. Biasanya jenis ikan yang dihidrolisis gelatin ini adalah ikan-ikan semacam ikan patin, ikan kod, ikan nila, tuna, maupun salmon. Nah, manfaat gelatin ini sendiri nanti ya ada sebagai penstabil, pengental, emulsifier. Gelatin juga diaplikasikan untuk edible coating, mikroenkapsulasi pada misalnya pembuatan minyak ikan. Kemudian gelatin juga bisa digunakan untuk kosmetik ya, untuk lipstik maupun tambahan pada shampoo. Bisa juga ditambahkan untuk menciptakan tekstur yang gummy atau kenyal pada produk permen maupun jelly. Nah, ini peptida bioaktif. Ini biasanya memiliki sifat atau aktivitas fisiologis yang bagus. Jika misalnya diaplikasikan ke tubuh, maka kita sebut sebagai bioaktif ya. Terutama kenapa harus peptida? Ini karena hidrolisisnya dari protein. Di mana waktu hidrolisis ini banyak menggunakan enzim-enzim protease ya, misal pepsin, tripsin,
kemotripsin, dan lain sebagainya. Ini ada resum terkait beberapa jenis ikan dan bagian hasil sampingnya, dan enzim yang digunakan, serta aktivitas bioaktif yang sudah didapatkan. Kebanyakan adanya di antihipertensi, kemudian antioksidan, antimikroba, dan juga antidiabetes. Yang ke-10 yaitu kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan ini juga sangat populer gitu ya di perikanan, terutama di golongan krustasea, udang, kepiting, di mana memang kitin ini diperoleh dari cangkang udang kebanyakan, kemudian melibatkan proses pemisahan ya. Prosesnya cukup panjang untuk membuat kitin dan kitosan. Jadi kalau kitin ini merupakan pemisahan pembuatan dengan adanya proses pemisahan deproteinase dan demineralisasi. Kalau deproteinasi ini menghilangkan protein, sedangkan demineralisasi ini menghilangkan mineral. Dari situ kita sebut sebagai kitin. Sedangkan untuk bisa dilakukan pembuatan produk kitosannya ini dilanjutkan dengan proses yang namanya deasetilasi, penghilangan gugus asetil. Nah, di sini selanjutnya kitosan biasanya digunakan untuk bidang farmasi, bidang pangan dan gizi, mikrobiologi, maupun juga kosmetika. Nah, teknologi produksinya, hasil sampingnya bisa berupa dari udang, rajungan, kepiting, di mana kita ketahui untuk kulit udang sendiri ini komponen utamanya ada protein 25-44%. Di sini tinggi untuk kalsium karbonatnya, dan juga tinggi akan kitinnya 15-20%, sehingga mampu dijadikan untuk pengembangan lebih lanjut proses pembuatan kitosan. Tetapi ada proses deproteinase, biasanya menggunakan NaOH, kemudian demineralisasi menggunakan HCl, kemudian hasil dari demineralisasi ini biasanya warnanya ketika dikeringkan gitu ya, itu kecoklatan, sehingga perlu proses sebelum deasetilasi ini adalah dekolorisasi menggunakan natrium hipoklorit. Di sini akan menjadikan warna kitin itu akan lebih jernih ya, putih seperti itu. Kemudian dilakukan proses deasetilasi, bisa menggunakan kimiawi yaitu natrium hidroksida atau NaOH, maupun juga menggunakan enzim kitin deasetilasi. Baru nantinya setelah proses deasetilasi ini kita baru dapat produknya yaitu kitosan, seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik fisik dari kitosan. Di sini yang menjadi parameter utama gitu ya terkait mutu atau kualitas dari kitosan bisa dilihat dari nilai derajat deasetilasinya. Jadi keberhasilan dari proses deasetilasi menghilangkan gugus asetil, di mana kalau derajat deasetilasinya itu tinggi, itu menunjukkan kualitas dari kitosannya juga cukup bagus. Selain itu juga kelarutan dalam asam astat. Jadi memang kitosan ini merupakan produk yang dimana dia susah larut gitu ya, susah larut karena tadi sudah ada penghilangan protein, mineral maupun gugus asetil. Tapi dengan komponen ataupun parameter perlakuannya yang bisa dikontrol terkait suhu, waktu, konsentrasi dari bahan kimianya, itu nantinya akan bisa membuat kelarutan yang cukup tinggi. Jadi biasanya kita bandingkan, kita larutkan ke dalam larutan asam asetat 2%, kita lihat apakah kitosan tersebut larut atau tidak. Jika larut, maka ini menunjukkan kitosannya itu memiliki kualitas atau mutu yang cukup baik. Kelarutan di sini juga memiliki korelasi ya seperti itu dengan
bobot molekul dari hitosan itu sendiri. Semakin rendah bobot molekulnya, kelarutannya biasanya akan semakin tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang flavor udang. Flavor udang biasanya kalau yang suka masak gitu ya, menambahkan flavor. Biasanya mungkin penyedap rasa dengan merek ABCD. Nah, di sini ternyata limbah atau hasil samping produk perikanan ini biasanya ada dari kepala udangnya atau dicari cangkang udangnya. Ini digunakan untuk pembuatan flavor udang. Jadi di flavor udang ini merupakan aditif ya, jadi tambahan pangan yang dapat memberikan dan mempertegas rasa dari suatu makanan. Biasanya dalam proses pembuatan flavor ini ditambahkan dextrin ya. Dextrin ini merupakan suatu bahan yang bisa mengikat air, dia sifatnya asam, tetapi dia larut dalam air dan memiliki viskositas yang rendah. Kemudian juga dextrin ini dia juga memiliki kemampuan gitu ya untuk memperbaiki nilai dari asam glutamat. Nah, kalau berbicara tentang penyedap itu biasanya yang paling tinggi untuk asam aminonya yaitu asam amino asam glutamat ya. Sehingga ini yang nantinya akan menimbulkan cita rasa semacam umami seperti itu. Ini kalau dari skala lab kita biasa lakukan, kita keringkan terlebih dahulu untuk cangkang udangnya maupun kepala udangnya yang digunakan sebagai raw material. Kemudian kita lakukan proses pemanasan, penambahan dextrinnya, dan juga terakhir ini kita untuk menjadikan bubuk atau powder, kita biasanya menggunakan spray dryer. Nah, ini asam glutamat jika dilihat dengan penambahan dextrin, baik 2,5, 5, dan 7,5%, asam glutamatnya ini bagus dengan dextrin di 2,5%, yaitu menghasilkan nilai asam glutamatnya yang cukup tinggi, 36,85%, dan ternyata dengan penambahan dextrin yang bertambah itu akan mengurangi nilai asam glutamat. Di sini dimungkinkan bahwasanya glutamat ini atau dextrin di sini mempengaruhi dari asam glutamat, di mana dextrin ini kan sifatnya tadi asam ya, sedangkan asam glutamat ini merupakan protein, turunan dari protein, sehingga semakin tinggi asam atau dextrin yang digunakan ini bisa menyebabkan dinaturasi sehingga menghasilkan glutamat yang semakin rendah. Begitu pula itu seiring dengan kadar proteinnya yang juga semakin rendah. Untuk kadar air dengan penambahan dextrin ini dia juga semakin rendah. Itu berarti semakin bagus ya, karena kalau kadar air rendah ini bisa memperpanjang daya awet atau masa simpan dari suatu produk. Kemudian di sini bisa dilihat nilai kandungan karbohidratnya semakin tinggi dengan penambahan karbohidrat ya, sehingga memang ketikanya pun semakin meningkat karena memang dextrin ini kan tadi sifatnya larut air, sehingga semakin tinggi konsentrasinya bisa meningkatkan kelarutan. Untuk pH-nya masih di kisaran pH netral ya, di 6,7 sampai 6,9. Nah, di sini itu tadi beberapa ini sedang diaplikasikan, telah diaplikasikan, dan masih akan terus dikembangkan pastinya ya, karena dalam proses pembuatan suatu produk akhir ya perlu nantinya proses modifikasi hingga akhirnya mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Nah, di sini mungkin permasalahan dan tantangan terkait pemanfaatan dan pengolahan hasil samping perikanan itu
yaitu yang pertama yaitu kurangnya penyebaran informasi tentang konsep pengolahan hasil perikanan. Di sini mungkin sebagian besar masyarakat kita masih belum mengetahui begitu ya bagaimana teknologinya, bagaimana cara-cara dalam proses pengolahannya, dan juga biasanya hanya sepemahamannya daging ikan seperti itu, yang lainnya ya sudah dibuang, sehingga memang ini kurang penyebaran informasi terkait konsep pengolahan hasil perikanan. Selanjutnya yaitu tentang kesadaran tentang sebenarnya ini dapat menjadikan nilai tambah value added untuk produknya sendiri, sehingga ini juga akan sehingga nanti bisa mensejahterakannya kita pupuk bersama bahwasanya sekarang ini terkhusus untuk perikanan semua bagian dari tubuh ikan ini sudah sangat bisa untuk diolah sehingga no waste tapi more benefit seperti itu. Kemudian di sisi lain yaitu mahalnya pembuatan unit pengolah limbah hasil perikanan. Di sini bisa termasuk mesin-mesinnya, misal kita tadi lihat proses minyak ikan, itu ada mesin-mesin yang memang kompleks ya, dan juga termahal, sehingga memang ini menjadi salah satu tantangan. Kemudian juga chemical ini juga penting nantinya karena semisal untuk pembuatan gelatin, kolagen, kitin, kitosan semuanya. Nah, tetapi ketika itu tantangan dan permasalahannya itu bisa ditanggulangi, ini akan menjadikan benefit atau keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama, pastinya kita akan meminimalisir tingkat pencemaran terhadap lingkungan, kemudian memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama yang memang hidup di daerah dekat perairan, yang notabene memang bergantung pada hasil-hasil perikanannya, ini bisa memberikan nantinya penghasilan bagi masyarakat, kemudian juga bisa juga menyediakan lapangan pekerjaan apabila nanti ini dikembangkan, kemudian membuat suatu UMKM, akhirnya besar, tumbuh berkembang, bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Dan yang terpenting juga ini juga membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan devisa untuk negara pastinya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan sebagai penutup bahwasanya hasil samping perikanan sebagian besar terkadang dianggap hanya tidak perlu dikembangkan ya, tidak memiliki potensi untuk dikembangkan, tapi nyatanya masih memiliki potensi untuk diolah lebih lanjut dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan ini dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri kita yaitu Ibu Dwi Yuli Pujiastuti. Selanjutnya adalah sesi pemaparan. Karena sesi pemaparan telah selesai, kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab sesuai dengan tata tertib yang sudah kami bacakan di awal. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menulis pertanyaan pada kolom chat Zoom atau dapat juga melakukan raise hand. Dan untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, baik. Ada satu pertanyaan dari Rizali Nur Hidayat dari UMSPY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizali Nur Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Izin bertanya, Bu, saya ingin menanyakan tentang sirip hiu yang sampai saat ini masih tetap diburu. Padahal saat mendapatkannya, hiu ini ada yang ditenggelamkan kembali. Bagaimana sudut pandang Ibu tentang konsep pengolahan sirip hiu yang seperti itu? Terima kasih.
Ya, Ya, baik. langsung dijawab. Ini Bu. langsung dijawab atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab. Ya, ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Mbak Saudara Rizali Nur Hidayat. Ya, jadi terkait sirip hiu ya. Memang untuk komoditas perikanan yang dilindungi itu memang kita tidak menjamah, tetapi ada memang beberapa wilayah ya, dan ini ada proyek juga Ibu, tapi bukan dengan Bu Dwi, tapi dengan dosen lain di perikanan UNER. Ini memang ada beberapa wilayah yang justru hiu ini masih memiliki istilahnya pertumbuhan yang bagus gitu ya, reproduksi yang bagus, sehingga masyarakat di sana di daerah Nusa Tenggara itu justru berkelimpahan dan akhirnya menjadikan hiu ini komoditasnya ini menjadi minyak ikan. Sirip ikan hiu ini bisa menjadi minyak ikan dan ternyata masih diolah di sana. Kalau tanggapan Bu Dwi terkait proses pengolahan, di mana bisa saja itu dilakukan ya, asalkan memang tidak mengganggu dari kontinuitas kontinuitas reproduksi yang ada di segi perikanan itu sendiri. Tapi memang kenyataannya memang itu dilaksanakan dan sangat potensial hiu ini untuk minyak ikan. Nah, dari sisi ekonomis ini kan sangat bagus, tapi memang kita perlu adanya controlling nantinya apabila sumber dayanya ini nipis seperti itu. Sehingga memang kenapa kadang kalau kita beli minyak ikan gitu ya, yang mungkin dalam bentuk sudah dienkapsulasi ini sangat mahal, yaitu tadi karena prosesnya yang lama, membutuhkan biaya pengolahannya yang cukup tinggi, dan juga ya tadi komoditasnya ini tidak mudah gitu ya untuk reproduksinya cepat. Tapi dari segi budwi selama ini masih sesuai dengan kontrol dan tidak dibatasi atau tidak dilarang oleh pemerintah, ini harus tetap controlling itu ada begitu ya. Tapi memang sirip hiu ini bisa dimanfaatkan kalau terkait untuk hasil samping sebagai raw material untuk minyak ikan biasanya. Ya, bagaimana untuk Saudara Rizali? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mas Rizali. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini dari Riris Anggraini, mahasiswa UNER. Selamat siang, saya Riris dari UNER. Mohon izin bertanya beberapa hal, Bu. Yang pertama, jadi Riris ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, terkait tentang mikroplastik. Apa yang harus dilakukan supaya kami yang mengkonsumsi ikan dapat membedakan atau meminimalisir konsumsi ikan yang mengandung mikroplastik yang cukup tinggi? Dan untuk yang pertanyaan kedua, itu terkait dengan pembuatan tepung tulang ikan. Apakah bahan makanan ini bisa dan akan memungkinkan untuk diproduksi dalam jumlah besar? Karena suplai dari bahan bakunya ini akan membutuhkan ikan dalam jumlah besar. Mohon maaf, Bu, jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih. Ya, monggo Bu Dwi untuk dijawab pertanyaan pertama dulu atau pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait mikroplastik ya. Jadi di ikan ini termasuk sumber pencemar ya, mikroplastik, di mana ketika kita mengkonsumsi ikan, khawatirnya mikroplastik ini terikut seperti itu ya, akhirnya justru memberikan dampak negatif untuk kita yang mengkonsumsinya. Di sini kalau kita biasanya memang mengkonsumsi ikan, terutama ikan-ikan yang dari air laut, gitu ya. Ini
cara agar kita bisa mengkonsumsi dengan aman memang harus benar-benar kita bersihkan ya, kita cuci bersih, kemudian kita juga tambahkan biasanya secara tradisional mungkin kalian juga sudah melakukannya ya dengan cara ditambahkan jeruk nipis itu kalau untuk limbah atau cemaran logam beratnya. Di sini mikroplastik sejauh ini memang bisa dianalisis terlebih dahulu, tapi untuk kita mencoba membentengi diri dari pencemaran mikroplastik ini, yang pertama memang kita harus mengetahui benar-benar asal dari ikan itu sendiri ya, di mana kita mendapatkannya. Tapi kan karena kita merupakan konsumen akhir gitu ya, kita tidak mengetahui rantai dari proses penangkapan ikannya dari perairan mana, apakah itu tercemar mikroplastik atau tidak. Nah, ini yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai seorang konsumen, yang jelas yaitu mencuci bersih, kemudian tambahkan garam dan juga jeruk nipis seperti itu ya, akan nanti meminimalisir cemaran-cemaran. Tapi untuk mikroplastiknya memang tidak secara spesifik kita harus tahu, karena di sini kan mikro ya, mikro sangat kecil dan memang harus dilakukan suatu proses pengujian seperti itu. Yang kedua yang terkait pembuatan tepung tulang ikan, ini produksinya apakah dalam jumlah yang besar gitu ya. Di sini yang mungkin yang menjadi atau yang dimaksud dari Mbak Riris ini, kira-kira kalau ikan membuat tepung tulang ini apakah membutuhkan tulang ikan yang sangat besar ya, seperti itu. Saya rasa sih memang untuk proses produksinya untuk tepung tulang ikan ini ya jelas membutuhkan tulang dalam jumlah yang besar gitu ya, tetapi karena tulang ini banyak yang dijadikan hasil samping, dalam artian kebanyakan perusahaan-perusahaan eksportir ini diminta bayarnya itu biasanya adalah fillet, sehingga untuk ketersediaan dari tulang ikan ini saya rasa sangat besar dan banyak, sehingga ini bisa dan tidak perlu khawatir akan misalnya suplainya berkurang seperti itu. Sehingga memang untuk tepung tulang ini saya rasa sampai sejauh ini masih belum ada permasalahan berarti terkait bahan bakunya seperti itu. Kemudian ini langsung saja ya, ini saya juga baca chatnya dari Mas Renanda Bagas. Untuk tepung ikan, kandungan protein tepung ikan dari ikan laut dan ikan tawar, apakah berbeda proteinnya? Saya jawab iya, karena dari proses pembuatan tepung ikan, kalau tepung ikan itu bisa dari ikan rucah, jadi kita tidak membedakan gitu ya, mana tulang, kemudian mana daging. Kalau rucah kan ikan-ikan kecil ya. Antara ikan rucah, ikan segar, kemudian ikan laut maupun ikan tawar itu semua proteinnya berbeda jika nantinya dihasilkan untuk pembuatan tepung ikan. Jadi hasil akhir ini memang dipengaruhi oleh raw material yang didapat. Semakin didapatkan raw material dengan karakteristik misalnya proteinnya tinggi, maka hasil akhir untuk tepung ikannya juga akan tinggi. Sedangkan jika raw materialnya ini dalam bentuk yang misalnya rucah atau sisa-sisa, ya di mana ini nanti juga akan menghasilkan protein yang rendah. Ikan air laut dan ikan air tawar ini sendiri pun juga memiliki kandungan protein yang berbeda. Nah, di mana ikan laut cenderung memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan air tawar. Sehingga ketika dijadikan material untuk bahan baku tepung ikan, ini juga akan memiliki perbedaan
dari kandungan proteinnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari segi usaha dan tepung ikan atau UD, bagaimana kita tahu kandungan protein yang terkandung dalam tepung ikan? Di sisi lain, biaya untuk mengonsumsi ikan yang pastinya membutuhkan biaya besar. Ya baik, memang dalam mengetahui kandungan gizi atau proksimat dari suatu bahan yang ini memang kita harus mengujikan, mau nggak mau mengujikan, karena kalau kita mengujikan itu kita akan mendapatkan data atau hasil secara kuantitatif, jadi ada numeriknya ya, ada misalnya tepung ikan ini proteinnya 60-70%. Nah, mendapatkan 60-70% ini kan data ini kan memang harus diujikan ya. Jadi prosesnya memang harus dianalisa dengan pengujian kadar protein dan memang membutuhkan biaya. Nah, tapi saya rasa untuk biaya kadar protein ini kan tidak sekitar mungkin kalau di kami ya 50-60 ribu per sampelnya dan itu hanya membutuhkan 3-5 gram. Saya rasa masih bisa diakomodasi lah ya seperti itu untuk proses atau biayanya. Tapi memang untuk mengetahui analisis kimianya ya, misalnya tidak hanya protein, apakah tadi ada mineralnya, kemudian kandungan kadar airnya berapa, itu memang harus dilakukan proses analisis seperti itu. Begitu Mbak Salsa. Iya, baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi ada sanggahan atau ada pertanyaan yang kurang masuk atau mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Iya, silakan. Ibu, sebelumnya saya Riris yang tadi bertanya tentang terkait mikroplastik. Menyambung pertanyaan tadi, Bu, lah, apabila kita mengkonsumsinya itu bukan berupa ikannya gitu, Bu, tapi hasil olahan ikannya, entah sudah di dalam bentuk bakso ikan atau berbagai olahan lainnya seperti itu, kita kan nggak tahu, Bu. Itu sudah, kalau misalnya dalam ikannya langsung kan kita sudah bisa kayak garemin atau kayak dikasih jeruk nipis gitu. Sedangkan kalau udah olahan kan kita nggak tahu gitu sebelumnya itu udah seperti apa pengolahannya. Nah, untuk meminimalisir hal-hal yang seperti ini itu bagaimana ya Bu terkait mikroplastiknya ini? Soalnya apakah terkait dengan mikroplastiknya sendiri ini belum ada kayak penelitian lebih lanjut untuk ke konsumen akhirnya gitu. Terima kasih. Ya, baik Mbak Riris. Memang kalau saya diposisikan sebagai konsumen ya, yang tadi tidak tahu asal muasalnya, kemudian ternyata sudah diolah dalam bentuk olahan semacam nugget, kemudian bakso dan lain sebagainya. Di sini kalau saya sebagai konsumen, yang pertama kalau kita mencari produk-produk seperti itu, pastikan kita harus melihat kandungan gizi. Biasanya kalau di label, makanya kalau untuk produk-produk perikanan, usahakan kita harus ada labelingnya ya terkait nanti nutrition fact-nya. Kita lihat dari situ. Dan Ibu percaya gitu ya, karena memang Ibu pernah di perusahaan di mana PKL ya, maksudnya saya nggak kerja di perusahaan, tapi pernah PKL di perusahaan waktu itu, dan saya juga pernah mengikuti suatu pelatihan terkait keamanan pangan, di mana ketika suatu perusahaan begitu ya menerapkan yang namanya, mungkin kalian pernah dengar HACCP atau HACCP ya,
hazard analysis critical control point, yang dimana ini adalah benteng terakhir terkait keamanan pangannya, seperti itu. Nah, di sini ketika suatu perusahaan atau nantinya mungkin UMKM ya, ini semuanya itu wajib memiliki sertifikat HACCP untuk rilis produknya. Jika memang kalau saya ya, ketika dilihat dia sudah ada izin usahanya, kemudian ada nutrition fact-nya, dan ada label kehalalannya, ini bisa menjadikan paling tidak nyamannya konsumen untuk mengkonsumsi itu tanpa takut misalnya mikroplastik. Tetapi memang mikroplastik ini kan bahkan ada yang ukurannya di bawah mikron ya, mungkin ya untuk plastiknya, dan ini akan memang berefek di jangka panjangnya. Emang untuk penelitian mikroplastik ini terkait di produk-produk perikanan maupun seafood, ini memang harus dilakukan analisis ya, analisis untuk apakah produk A ini memang, atau ya produk nugget dan lainnya ini apakah mengandung mikroplastik. Tetapi kalau memang kita sebagai konsumen batasannya tidak mengetahui, paling tidak jadi konsumen Iya, mohon maaf, ada kesalahan jaringan dari pemateri. Ya, mungkin kita bisa tunggu sebentar ya untuk ibunya kembali join ke dalam Zoom. Mohon maaf, ini sinyalnya. Mbak Salsa masih dengar suaranya Bu Dwi? Iya, Bu. Dengar. Ya, baik Mbak Riris. Jadi tadi itu ya, kalau saya simpulkan jadi konsumen yang pintar dalam melihat nantinya, cek dahulu labelingnya dan lain sebagainya, apakah dia bersertifikat dan lain sebagainya, ini akan lebih membuat kenyamanan ya dalam mengkonsumsi, karena memang kalau terkait mikroplastik ini harus dianalisis dahulu terkait lingkungannya ya, apakah memang dia tercemar entah logam beratnya atau mikroplastiknya, itu memang harus dilakukan proses pengujian, karena dari segi bentuk ukurannya ini yang tidak kasat mata seperti itu, sehingga kita sebagai konsumen gampangannya melihatnya dari segi yang seperti itu, agar nantinya juga bisa membentengi kita dari yang namanya misalnya kelalaian dalam proses produksi seperti itu. Itu Mbak Riris. Terima kasih Bu untuk jawaban dan informasinya. Ya, sama-sama. Ya, untuk ada yang raise hand, Bu, ini dari Renanda Bagas yang tadi. Silakan, Saudara Renanda, apakah ada tambahan atau pertanyaan lagi yang ingin disampaikan kepada pemateri?
Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, selamat sore. Saya Renanda Bagas dari Universitas Hang Tuah. Gini Bu, jadi kan jawabannya yang saya tanyakan tadi itu untuk uji protein kan Bu. Nah, di sisi lain untuk mendapatkan dari hasil ujinya itu kan tidak terkait dengan uji protein aja Bu, terkait juga dengan SNI dari tepung ikan itu sendiri. Nah, untuk SNI tepung ikan sendiri itu kan ada uji proksimat ataupun uji kadar air, kadar abu dan lain-lain. Nah, dari untuk usaha dagang yang merupakan usaha terkecil sendiri itu apakah mungkin ada untuk ujinya itu mendapatkan pengurangan biaya atau gimana kan Bu? Kan untuk mendapatkan SNI itu kan mesti susah toh Bu. Apalagi untuk unit usaha dagang. Nah, gitu sih kalau yang saya tanyakan seperti itu. Ya, baik. terima kasih. Ya, baik, Mas. Ini untuk usaha dagang tepung ikan ya. Saya rasa untuk bantuan itu mungkin bisa ditanyakan terkait dinas terkait ya. Ada mungkin bisa masuk ke dinas perikanan dan kelautan. Ini biasanya memang ada semacam bantuan ya seperti itu untuk atau bagi usaha-usaha dagang atau mungkin UMKM yang belum bisa mandiri seperti itu untuk proses pengujian dan lain sebagainya. Sepertinya ada bantuan sehingga bisa mungkin mengajukan ke dinas terkait. Selanjutnya kalau dari segi kami, dari segi institusi, biasanya lebih, kalau saya bandingkan ya, untuk harga itu lebih rendah dibandingkan kalau pengujiannya di balai-balai pengujian seperti itu. Mungkin bisa dicoba di institusi-institusi. Di UNER kami juga menerima untuk uji proksimat untuk bahan pangan maupun bahan non pangan dengan harga yang juga saya rasa lebih rendah dibandingkan dengan balai-balai. Kalau memang biasanya kalau kita ada semacam kerjasama ya seperti itu atau mungkin merupakan desa binaan dari program-program kemitraan yang ada di UNER. Ini ketika produk itu misalnya diujikan di kami memang ada pengurangan biaya seperti itu. Tapi memang harus ada kerjasama terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Pak. Gini Bu, ini saya cerita sedikit ya. Itu saya ini skripsinya ikut dengan di Hang Tuah itu apa namanya pendirian untuk tepung ikan tau Bu. Nah, terus apa namanya? Saya sebelumnya juga pernah melakukan untuk uji labnya itu di UNER. Di UNER B kan Bu tempatnya ya? Oh, di UNER C kalau saya di Fakultas Perikanan. Oh, tapi saya dulu itu di UNER B, Bu. Pokoknya di UNER B gitu. Untuk ujinya itu sudah lama sih. Ya sebelum pandemi ini. Itu mungkin di fakultas lain ya. Iya. Tapi diarahkannya sih ke situ di UNER B itu kan ada, Bu. Yang lama kalau nggak salah itu. Ya. Tempat lama. Itu kalau saya boleh jujur itu hasilnya lama, Bu. Jadi saya tertulis di apa namanya? Untuk pengambilan hasilnya itu semisal tanggal 14. Nah, itu mundur kurang lebih 1 minggu. Mundur kurang lebih 1 minggu. Nah, sedangkan kalau di tempat uji yang di balai, kalau misal di Pagesangan itu, untuk BSN itu, nah itu cepat Bu. Maksudnya sesuai dengan tanggal yang dicantumkan di berkasnya itu. Nah, kadang kan kalau apa namanya untuk universitas gitu kan, kita kan juga dikejar waktu loh Bu dari hasil penelitiannya itu. Nah, jadi kalau misal ya benar sih kalau masalah harga memang murah di institusi ketimbang di balai pengujian gitu. Makanya kan kalau dari UD sendiri kan juga masih susah tuh Bu kalau misal enggak bersinkron dengan institusi. Jadi gitu. Terima kasih. Ya baik Mas.
di sini memang menanggapi ya. Nah, kalau di mana di institusi misal di UNER seperti itu ya, saya nggak tahu di kampus B itu seharusnya hanya kampus untuk sosial science ya, untuk yang sainsnya itu di kampus C, sehingga kalau mau banyak pengujian, kecuali ada saya nggak tahu apakah dulu yang terakhir adalah Fakultas Farmasi, itu masih di kampus B, tapi sekarang sudah pindah ke kampus C. Tapi kalau perikanan memang dari dulu di kampus C. Di sini mungkin menanggapi saja terkait pengujian ya. Memang kalau untuk hasil pengujian misalnya di balai yang cenderung on time, kemudian juga memiliki positif dan negatifnya, salah satunya selain on time, dia negatifnya kan tadi ya biaya yang cukup mahal, bisa berdua tiga kali lipatnya. Sedangkan kalau di institusi ini biayanya murah, misalnya ya cukup rendah, tetapi di sini apa namanya waktunya yang dijadikan permasalahan seperti itu ya. Di sini saya tidak ingin menjudge satu sama lainnya, tapi mungkin dalam proses pengujiannya di sini karena laboratorium mungkin digunakan juga untuk proses belajar mengajar yang dimana mungkin mahasiswa-mahasiswa eksakta maupun social science pun juga merasakan bahwasanya timing untuk praktikum dan lain sebagainya itu sangat tinggi, sehingga ketika proses pengujian itu mungkin terjadi keterlambatan ataupun karena dilakukan proses-proses pengulangan untuk meminimalisir kesalahan ya seperti itu. Tetapi saya rasa ketidak on time-an itu mungkin bisa dibicarakan ya, bahwasanya kalau nanti next time jangan molor dan lain sebagainya, atau ada mungkin nanti misalnya pengurangan biaya karena kesagainya, itu mungkin bisa disampaikannya itu tadi tetap harus ada proses pengujiannya, karena kalau kita ingin menghasilkan maka harus ada labeling yang berisi tadi nutrition fact-nya itu apa, sehingga ketika nanti produk itu dirilis ke masyarakat, masyarakat bisa tahu dan bisa memilah. Misalnya kalau produk A tidak ada nutrition fact-nya, produk B ada nutrition fact-nya secara lengkap. Kita sebagai konsumen pasti akan memilih yang kita ada nutrition fact-nya. Kita benar-benar tahu bahwasanya oh ini produk yang memang saya butuhkan. Saya membutuhkan protein tinggi untuk pakan ternak saya dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau masalah terkait harga kemudian waktu, ya ini memang resiko atau konsekuensinya. Tetapi untuk rilis produknya, saya anjurkan untuk selalu memberikan labeling informasi yang pastinya akan dibutuhkan untuk masyarakat agar masyarakat ini percaya dan nantinya produk dari UD-nya ini bisa berkembang juga di masyarakat dan punya nama seperti itu. Ya Bu, baik, terima kasih dan selamat sore. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk perhatian yang bertanya dan juga terima kasih untuk Bu Dwi yang telah menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan. Mengingat waktu, sekian cerita jawab dan diskusi kali ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan 2 orang yang beruntung dengan pertanyaan terbaik yang akan memenangkan door prize. Yaitu selamat untuk Saudara Riris dan juga Renanda yang telah memenangkan door prize karena pertanyaan yang menarik. Silakan menghubungi panitia atau CP yang ada di poster untuk mengambil hadiahnya. Baik, sebelum kami tutup acaranya, ada baiknya kita foto bersama sebagai bentuk dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan.
Untuk peserta bisa menyalakan kamera ya. Yang belum on cam, silakan on cam. Ya, baik. Untuk slide pertama ya, saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, untuk menutup acara pada siang hari ini, tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti webinar siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemateri kami, yaitu Bu Dwi Yuli, yang senantiasa memberikan materi ini dan juga bersabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya selaku moderator undur diri, dan kami semua juga panitia memohon maaf apabila ada kurangnya, dan juga ada salah-salah kata. Semoga kita dapat bertemu lain hari di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia yang sudah arrange programnya. Oh, yang belum, mohon maaf, yang belum absen bisa absen ya. Link absen sudah ada di kolom chat bagi yang belum absen di awal tadi. Terima kasih. Ini Bu Dwi boleh live ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sekalian jaga. Salam buat dukun, Bu. Oh nggih, ya salam. Nanti saya sampaikan ke beliau. Ini masih PPKM, jadi belum ada yang masuk ke kampus. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, bagi yang belum absen, saya ingatkan sekali lagi, bisa langsung absen. Panitia sudah mengirimkan linknya melalui fitur chat Zoom. Ya, terima kasih.